Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa Rumaiso Academy, Rumaiso TV, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan membangun diri atau self development, yang mana pada kesempatan kali ini kita memasuki hadis yang berbicara tentang sikap optimisme. Baik. Hadis ini tertulis di dalam kitab Al-Arba'un At-Taqwiriyah, hadis ke-20 ya, yaitu hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibunil fa'lu al-kalimatul hasanatu al-kalimatut thayyibatu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada adwa dan tidak ada tiarah. Tidak ada adwa dan tidak ada tiarah. Ya, ini semacam pemikiran khurafat ya, atau tahayur gitu ya. Yu'jib wa yu'jibunil fa'lu. Aku menyenangi sikap optimis. Aku suka dengan kata-kata yang baik dan aku suka dengan kata-kata yang baik. Al kalimatul hasanatu al kalimatut thayyibatu. Ya. Jadi Nabi SAW di sini menyampaikan la adwa wa la tiyarata. Adwa itu ada sebagian ulama yang menafsirkan sebagai penyakit yang menular. La adwa, penyakit yang menular. Tidak ada penyakit yang menular. Nah, maksudnya adalah tidak ada penyakit yang bisa menular kecuali dengan kehendak Allah. Itu maksudnya. Tidak ada penyakit yang bisa menular kecuali dengan kehendak Allah. Itu maksudnya ya. Kalau Allah tidak menghendaki, meskipun segala faktor tertularnya seseorang sudah berkumpul, maka tidak akan terjadi. Ya, sebagaimana yang terjadi pada masa pandemi kemarin, ada yang tinggal satu rumah, satu keluarga, yang lain suspek positif, maka ada satu yang tidak positif, ya, padahal dia ini berinteraksi sehari-hari dengan uh, orang yang positif corona. Nah, ini menunjukkan la adwa, tidak ada penyakit menular yang maksudnya tidak ada penyakit menular kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tetap bertawakal kepada Allah, bukan kepada dokter, bukan juga kepada kemampuan kesehatan gitu ya. Wala tiyarata, dan tidak ada tiaroh. Tiaroh itu adalah pemikiran untuk melanjutkan ataupun menggagalkan, melanjutkan atau tidak melanjutkan, melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu pilihan disebabkan karena perilaku burung. Ya, ini adalah budaya yang terdapat di dalam masyarakat jahiliyah. Mereka ketika ingin melakukan sesuatu, apalagi sesuatu itu adalah sesuatu yang dianggap besar ya, maka mereka akan melihat pergerakan burung. Jika mereka melihat burung, ya, kebetulan ada burung. Setelah munculnya keinginan tersebut, ya, dia melihat burung. Di mana saya lihat ya burung ya. Kalau dia lihat burungnya, ternyata burungnya itu terbang ke kanan, maka akan dilanjutkan. Tapi kalau dia melihat burung ternyata terbangnya ke arah kiri, maka mereka tidak melanjutkan pilihan mereka. Nah, ini namanya tiaroh. Dari kata tairun, yang artinya adalah burung. Ya, karena memang keyakinan ini seringkali dikaitkan dengan burung. Di Indonesia juga sering burung itu menjadi
tempat bermusyawarah ya burung. Burung gagak, burung apa, burung elang ya. Ini juga tiaro. Nah, jadi tiaro itu adalah pemikiran yang dianggap pemikiran yang pesimis. Makanya Nabi mengatakan wa yu'jibunil fa'lu. Aku menyukai sikap optimis. Aku menyukai kata-kata yang baik. Baik, kita coba baca buku syarahnya ya dari Syekh Ibrahim hafizahullah taala atau rahimahullah jika beliau sudah meninggal. Ya, beliau mengatakan minal adati tsabitati dan najihin di antara kebiasaan orang-orang sukses itu adalah sikap optimis, bersikap optimis. Tidak ada kesuksesan yang disertai dengan pesimis. Walau tasya'aman najihu, seandainya orang-orang yang sukses itu pesimis, maka mereka tidak akan mampu meniti jalan-jalan menuju sukses tersebut. Wattafa'ulu, sikap optimis itu adalah antam talika tauqi'atin qawiyatil ihtimal. Ketika Anda berpijak kepada kemungkinan-kemungkinan yang kuat, kepada kemungkinan-kemungkinan yang kuat. Annal amra fin nihayati sayantahi ila khairin. Bahwa suatu perkara itu pada akhirnya akan berakhir baik. Suatu perkara itu akan happy ending, akan berakhir pada titik yang baik. Birrohmi, tanpa melupakan ya, birrohmi atau meskipun ya, bisa disemakan meskipun. Birrohmi min ba'di su'ubati wal ikhfaqat. Meskipun ada sebagian kesulitan-kesulitan dan halangan-halang. Jadi orang yang bersikap optimis itu apa? Orang yang lebih eh, apa ya? Berpijak kepada kemungkinan-kemungkinan yang kuat, kepada kemungkinan-kemungkinan yang baik daripada kemungkinan-kemungkinan yang buruk, ya. Meskipun dalam segala langkah kita itu pasti mengandung dua kemungkinan, ya. Ada kemungkinan baik, ada kemungkinan buruk. Nah, ada kemungkinan baik, ya kan? Ada kemungkinan yang buruk. Orang yang optimis, maka dia akan lebih condong kepada kemungkinan yang baik ini. Nah, ini optimis. Ya, dia akan lebih condong, makanya anak panahnya saya tebelin aja ya. Nah, daripada kemungkinan yang buruk. Nah, ini orang yang optimis. Ya, orang optimis itu bukan berarti dia tidak atau dia melupakan kemungkinan buruk. Tidak. Optimis itu tetap kemungkinan buruk pun dia eh, apa ya? Dia pikirkan gitu. Nah, ini kemungkinan buruknya apa? Tapi dia tidak dominan berpijak kepada yang buruk. Dia tidak dominan berpijak kepada kemungkinan yang buruk. Aduh, maaf. Dia dia lebih dominan kepada yang ini. Ya. Jika seseorang kok lebih dominan kepada yang buruk daripada yang baik, kebalikannya, maka itu disebut orang yang pesimis. Orang pesimis. Jadi orang yang optimis itu lebih menguatkan prasangkanya kepada hipotesis yang baik, kepada kemungkinan-kemungkinan yang menguatkan pilihan dia, tapi tanpa menutup mata dari kemungkinan buruk untuk sekedar waspada atau bersiap-siap jika memang ternyata masih belum berhasil, gitu kan? Itu orang optimis. Tapi kalau orang yang pesimis, dia lebih fokusnya kepada yang buruk-buruk, pada hipotesis yang buruk daripada hipotesis yang baik. Makanya di sini jelaskan tentang definisi orang yang eh, eh, pesimis itu. Mana nih? Nah ini orang yang pesimis itu adalah orang yang
Nuz'atun i'tiyadiyah. Maaf, saya ganti dulu warna stabilonya biar terlihat. Nah, kuning aja ya. Nuz'atun, aduh, ya. Nuz'atun i'tiyadiyah fi dhihni. Pesimis itu adalah kebiasaan buruk dalam pikiran seseorang. Pesimis itu adalah kebiasaan buruk dalam pikiran seseorang. Ila ru'yati kulli syai'in aswadu qatiman. Dalam memandang segala sesuatu itu, dia fokus kepada warna yang hitam. Ya, dalam memandang segala sesuatu itu, dia fokus kepada warna yang hitam. Daripada fokus kepada warna yang putih. Ya, istilahnya gitu ya. Daripada fokus kepada warna yang putih. Wa akhdhul janibus sayyi'i min kulli syai'in. Dan dia lebih condong kepada keburukan-keburukan, kepada kemungkinan-kemungkinan yang buruk di setiap pilihannya, wa ihmalu ma'adahu, dan mengabaikan pilihan-pilihan yang lain, yaitu pilihan-pilihan yang baik. Nah, jadi orang yang pesimis itu apa? Pesimis itu dianggap oleh para ahli bahwa pesimis itu adalah penyakit penyakit pikiran. Jadi jangan bangga dengan sikap ini ya. Itu adalah kekurangan. Jangan dirawat, harus dibuang ke tempat sampah. Jangan dirawat penyakit seperti ini. Dia adalah penyakit pikiran ila ru'yati kulli syai'in, yaitu seseorang memandang segala sesuatu itu fokus kepada warna hitamnya. Artinya apa? Dia fokusnya hanya kepada sisi buruk saja, ya. Misalnya, seorang pengen kuliah, tapi dia melihat dia fokusnya kepada eh, apa ya? Potensi-potensi yang melemahkan dia malah gitu. Nanti kalau kuliah biaya di mana? Ya kan ya? Kalau kuliah jauh, misalnya gitu ya, nggak punya kendaraan, ini. Dia lupakan potensi-potensi yang baik. Ya. Seperti ini, kalau orang yang optimis itu ya, ya dia tahu bahwasanya dia penuh dengan kekurangan saat ini, biaya tidak ada, orang tua juga kas-pasan gitu ya. Tapi dia lebih fokus kepada lebih berat pemikirannya itu kepada hal yang membangkitkan kekuatan. Oh, kan sekarang banyak peluang LPDP, sekarang ada banyak peluang beasiswa, ya kan? Saya sekarang banyak kampus yang menerima apa apa itu prestasi gitu ya, ya bidik prestasi gitu kan, atau kuliah ke Timur Tengah yang semuanya gratis bahkan dapat uang saku. Itu yang dia pikirkan itu. Jadi sebetulnya gagal dan tidaknya seseorang setelah takdir Allah tentunya ya, itu tentang bagaimana dia mengarahkan pikirannya dia. Dia mengarahkan kepada, dia fokuskan kepada hambatan-hambatan, atau dia fokuskan kepada pendukung-pendukung. Nah, silakan Anda memilih. Kalau Anda ingin sukses, arahkan pikiran Anda kepada hal-hal yang dapat menguatkan Anda. Jangan fokus kepada hal-hal yang melemahkan Anda. Nah, gitu ya. Nah, kemudian penulis juga bilang di sini, wat tasyaumu yu'addi. Penyakit pesimis itu menular. Fala yaktafil mutasyaimu bihatmi nafsihi. Orang yang pesimis itu tidak merasa puas hanya menghancurkan dirinya sendiri. Wa innama yanza'u bi tabi'atihi ila nashri wabaihin nafsi. Tapi dia berusaha untuk menularkan tabiat buruknya menjadi wabak wabak kejiwaan, ya, wabah kejiwaan. Hati-hati dengan orang yang pandangannya pesimis. Dan juga kalau kita sedang terjangkiti dengan pesimis ini, kita harus segera istighfar, harus segera move on, harus segera bangkit, ya, karena ini yang bikin gagal tuh. Orang-orang di usia yang sama sudah mencapai ini. Lihatlah teman-teman, ya, teman-teman rekan sekalian yang seusianya sudah apa capaiannya. Lihat yang sukses-sukses. Bahwa Anda juga
bisa seperti mereka dengan ciri khas Anda sendiri, dengan kemampuan Anda sendiri, dengan passion Anda sendiri, Anda bisa bermanfaat untuk banyak orang sebagaimana yang lain bisa gitu. Kalau orang pesimis mikirnya kebanyakan mikirnya yang buruk-buruk tuh kayak nggak bisa kayak gitu nggak bisa, nggak bisa. Akhirnya waktu berjalan terus tiba-tiba habis nih umurnya kan. Ya makanya kita harus buang, segera dibuang itu, buang, dilawan dengan ilmu yang didapatkan dalam kajian ini ya kan ya. Kemudian nanti saya tambahkan. Kemudian banyak istighfar. Kalau muncul perasaan pesimis itu istighfar. Kenapa? Karena pesimis itu dosa. Pesimis itu termasuk dosa. Kok bisa dosa? Teman-teman bisa membaca tulisan saya di remajaislam.com ya, di remajaislam.com. Sebentar coba saya lihatin. Saya pernah menulis tentang jangan khawatirkan masa depan. Ya, saya ingin buktikan kepada teman-teman bahwa pesimis itu dosa. Jadi bukan hanya sebab kegagalan di dunia, tapi juga itu adalah dosa di akhirat. Baik. Kenapa dosa? Nah, karena Allah mengatakan, وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ. Ada sebagian orang yang dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Ini kan orang yang pesimis. Cemaskan oleh pikiran mereka sendiri. Mereka berprasangka yang tidak baik kepada Allah. Nah, Allah sebut orang yang dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Orang yang dicemaskan oleh pemikiran mereka sendiri. Ini kan orang, siapa lagi kalau bukan orang yang pesimis. Allah menyebut mereka itu orang yang berprasangka kepada Allah dengan prasangkanya jahiliyah. Nah, jadi kalau orang itu pesimis, itu sama dengan suuzon kepada Allah seperti suuzonnya orang jahiliyah. Kira-kira dosa nggak itu? Suuzon sama makhluk aja dosa, apalagi sama Allah. Ditambah lagi ini adalah perilakunya orang jahiliyah. Nabi Muhammad mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia termasuk golongan mereka. Nah, dosanya berlipat-lipat tuh. Suudzon sama Allah, tasyabbuh dengan orang jahiliyah, dosa besar. Jadi jangan remehkan sikap pesimis. Begitu muncul istighfar kepada Allah, ta'awudz. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Orang jahil itu biasa mengatakan, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Qul, katakan wahai Muhammad, innal amra kullahu lillah, bahwasanya segala urusan itu di tangan Allah. Nah, orang itu orang yang optimis kayak gitu. Begitu muncul dihantui oleh pemikiran-pemikiran yang buruk yang membuat dia lemah, maka dia lawan dengan kalimat suci yang tersebut dalam ayat ini. Ini kalimat ini luar biasa nih. Sampaikan kepada diri kita sendiri ketika muncul pesimis, innal amra kullahu lillah, bahwasanya segala urusan itu di tangan Allah. Saya itu tawakalnya sama Allah, bukan pada pikiran saya sendiri. Bukan juga kepada orang-orang yang melemahkan langkah saya. Mereka nggak akan pernah bertanggung jawab terhadap kehidupan saya. Gitu kan? Orang yang optimis tuh kayak gitu. Oke, saya lanjutkan lagi tentang kenapa kita ini harus bersikap optimis. Ya, setelah rekan-rekan sekalian memahami apa ya tadi optimis ya, dan apa itu pesimis ya. Nah, sekarang saya sudah sampaikan beberapa poin tentang menguat alasan untuk menguatkan kita agar bersikap optimis dalam hidup ini. Nah, poin selanjutnya, alasan agar kita ini bersikap optimis. Nah, yaitu pernyataan Rasulullah SAW dalam perang Hudaybiyah, dalam Hudaybiyah ini saya ceritakan ya, ceritakan di sini.
Fi sulhil Hudaybiyah, ketika peristiwa perdamaian Hudaybiyah, haitsul khauf wal qalaq wat taraqqub, di mana ketika itu kaum muslimin berada dalam ketakutan, kekhawatiran, dipenuhi dengan rasa ketakutan dan kekhawatiran. Ya. Perjanjian Hudaybiyah itu terjadi pada tahun 6 Hijriah. Yaitu sebabnya adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya akan melaksanakan umroh pertama mereka setelah mereka berhijrah ke Madinah. Lalu dihalangi oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Nah, untuk menghindari pertumpahan darah, ya, maka Rasulullah SAW pun melakukan keperdamaian ini eh, dengan orang-orang Quraisy. Dan akhirnya kemudian dari perdamaian itu pada tahun depannya mereka bisa bisa umroh dengan aman. Nah, jadi memang kadang-kadang harus tertunda dulu ya. Keinginan itu kadang-kadang harus tertunda. Rasulullah juga sering mengalami seperti itu. Allah yang Maha tahu mana yang terbaik. Apalagi kita ya manusia biasa kan, bukan Rasul ya, bukan wali Allah juga ya. Maka kita harus lebih bisa ridho dengan ketetapan Allah. Nah, jadi ketika perang Hudaybiyah, ketika perjanjian ya maaf, perjanjian Hudaybiyah, ba'atsat Quraisy Suhail bin Amr. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus Suhail bin Amr untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan Nabi Muhammad SAW. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mutafailan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap optimisnya mengomentari kepribadian Suhail ini dengan mengatakan laqad sahulallah lakum min amrikum. Nah, sungguh Allah telah memudahkan perkara ini. Sahulallahu lakum, Allah telah memudahkan untuk kalian perkara ini. Allah yang memudahkan perkara ini untuk kalian. Ya. Jadi dari nama Suhail ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk me- menanamkan sikap optimis kepada lawan dan kepada terutama pada sahabat beliau ya. Karena Suhail ketika itu masih musyrik. Sebelumnya itu orang-orang Quraisy itu mengutus bukan Suhail namanya ya. Siapa ya namanya? Sebentar. Sebelumnya itu eh, beliau mengutus orang yang namanya sebentar, Urwah bin Mas'ud. Nah, mengutus Urwah bin Mas'ud. Nah, ketika mengutus Urwah bin Mas'ud itu eh, perkaranya tidak semudah itu. Jadi artinya Rasulullah SAW dan sahabatnya tidak begitu mudah untuk memberikan mengiyakan perjanjian itu. Tapi begitu yang diutus Suhail, Nabi berkomentar laqad sahulallahu lakum min amrikum. Allah telah memudahkan perkara kalian. Ya, di antara bentuknya ketika Rasulullah SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian itu bahwa ini min Muhammadir Rasulullah gitu kan. Dari Muhammad Rasulullah, Suhail bilang, waktu itu kan Suhail masih musyrik. Lalu Suhail bilang, tulis aja min Muhammad bin Abdullah. Ya, karena kalau seandainya kami tahu Anda Rasulullah, kami tidak akan menghalangi umroh kalian gitu. Maka Rasulullah bilang, ya sudahlah tulis saja, ikut aja dia, ngalah aja dulu. Ya. Tulis saja dari Muhammad bin Abdullah karena andaikan dia mendustakan, semua orang mendustakan saya Rasulullah, saya tetap Rasulullah. Dan seterusnya. Akhirnya, nah ini contoh Rasulullah SAW itu terbiasa dengan sikap optimis. Bahkan muncul dari ucapan-ucapan beliau. Ucapan beliau itu tidak pernah melemahkan, selalu menguatkan. Ya, selalu menguatkan. Laqad sahalallahu lakum min amrikum. Bahkan dari nama saja beliau bisa mengaitkan nama itu dengan sikap yang eh, dengan sikap optimis. Dulu Madinah itu namanya Yathrib dan Yathrib itu maknanya keburukan ya. Lalu agar eh,
penamaan kota itu bisa membangkitkan optimis di dalam jiwa penduduknya, diganti Madinatun Nabi. Al-Madinah, diganti Al-Madinah An-Nabawiyah. Diganti dengan nama Al-Madinah, kotanya Nabi. Jadi penamaan itu memang bisa memunculkan pesimis ya, hati-hati dengan memberikan nama ya. Itulah kebiasaan Rasulullah SAW. Beliau orang yang terbiasa dengan sikap optimis. Kalau kita cinta dengan Rasulullah SAW, jangan kita mengikuti hanya pada penampilan zahir beliau saja. Berusaha untuk berpenampilan syar'i. Tapi batin kita juga ikut sunnah. Bukan hanya zahir saja yang ikut sunnah. Batin kita juga ikut sunnah. Juga diikutkan dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang baik. Nah, seorang muslim itu harusnya seperti itu. Seorang muslim harus bersikap optimis ya, dan berusaha menularkan sikap optimisnya kepada teman-temannya, kepada orang lain ya. Jangan melemahkan mereka, karena melemahkan orang yang sedang semangat itu bisa jadi hasad. Nauzubillah min dzalik. Bisa jadi juga karena memang jiwanya kotor. Ya, seseorang yang memiliki sikap pesimis tadi, hanya dia pengen punya banyak teman. Yang saya aja pesimis, ngapain yang orang lain harus optimis gitu kan? Nauzubillah min dzalik. Karena tadi seperti yang disebutkan oleh penulis ya dalam kitab ini, pesimis itu penyakit yang menular. Maka kita berusaha menjadi menjadi nutrisi bagi yang lain, bukan menjadi toksik ya bagi yang lain. Berusaha menguatkan yang lain. Kalau ada rekan yang sedang berusaha untuk berubah, berjuang, ya didukung, didukung. Jangan jangan dibuat lemah gitu loh. Nah, kalau teman-teman mendapati orang yang sukanya membuat lemah ketika Anda sedang mencapai sebuah cita-cita, jauhi orang-orang kayak gitu. Toksik dalam kehidupan. Jauhi orang-orang yang bikin pesimis. Karena mereka nggak akan bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Nah, gitu ya. Tawakalnya sama Allah, jangan sama omongan orang, jangan juga pada pikiran sendiri gitu ya. Kita harus bersikap optimis, berkata-kata baik ya. Kalau ada perkataan yang ini ketika saya ucapkan ini baik, ini kalau saya ucapkan ini yang terbaik, pilih yang terbaik. Pilih kata-kata yang baik, yang membangkitkan optimis kita, yang membangkitkan optimis orang lain. Itu pahala ya, nilai besar. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian ini. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab jika ada pertanyaan dari rekan-rekan. Silakan. Baik, silakan ada pertanyaan. Bisa ditulis saja kalau ada pertanyaan karena saya tidak mendengarkan suara. Silakan. Kosong, tidak ada pertanyaan. Mari kami berikan kesempatan kalau ada yang bertanya. Oke, sudah ada yang masuk dari chat ya. Kok saya lihat tablet aja. Ya, dari Mas Adi Putra.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana bisa konsisten bersikap optimis? Ya, bagaimana konsisten dalam bersikap optimis? Cek sebentar. Ternyata layarnya belum terputus. Nah, sudah. Agar konsisten bersikap optimis, ya. Yang pertama adalah konsisten itu selalu erat dengan ilmu, ya. Selalu erat dengan ilmu. Jadi agar kita bisa konsisten dengan optimis, kita semakin semangat belajar. Jangan berhenti belajar, gitu ya. Terus menghadiri majelis ilmu, gitu ya. Khususnya kan optimis ini berkaitan dengan keyakinan, ya kan. Kita harus mengilmui tentang takdir Allah seperti apa, keyakinan ahli sunnah tentang takdir Allah seperti apa, mengilmui tentang Tuhan kita, sifat-sifat Tuhan kita, ya, tauhid asma wa sifat. Karena kekokohan akidah seseorang itu akan melahirkan optimis. Jelas itu. Orang yang paling optimis di dalam kehidupan manusia adalah Nabi Muhammad SAW. Dia mengalami berbagai rintangan yang luar biasa, bukan sekali, dua kali, tiga kali. Beliau 13 tahun di Mekah bersabar. Dan pada akhirnya Islam bisa menguasai dunia seperti saat ini. Memenuhi sepertiga bumi. Ya kan ya? Itu kalau bukan karena keyakinan yang kuat, tidak mungkin itu bisa dilakukan. Jadi Anda harus dekat dengan ilmu terus. Terus yang kedua, Mas Adi, ya, jangan berteman dengan orang yang pesimis. Cirinya apa? Kita bisa menilai orang itu perilakunya pesimis atau optimis dari ucapannya. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Ngapain baru baru aja berjalan udah ngeluh-ngeluh. Dikit-dikit ngeluh. Nah, ini yang harus dijauhi orang kayak gini. Ya karena kita akan terpengaruh. Teman itu mempengaruhi. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, ya, as-sahibus sahib, teman itu menyeret. Kalau dalam hadis Nabi, teman itu diibaratkan dengan penjual minyak wangi dan eh, pembakar besi, yang kita pasti akan terkena cipratannya, wangiannya, dalam keadaan sadar ataupun tidak, dalam keadaan rela ataupun tidak. Nah, jadi Anda untuk bisa bersikap optimis selalu, Anda harus menjauhi orang-orang kayak gini. Terus yang ketiga, poin-poin yang saya sebutkan tadi dicatat dan diamalkan, yaitu keyakinan bahwasannya pesimis itu dosa, pesimis itu suudzon sama Allah, apalagi. Terus keyakinan juga, ya, mulai ya, Mas Adi Putra tadi, ya, saya lanjutkan. Poin-poin yang saya sampaikan tadi tolong diamalkan. Yaitu yang pertama, meyakini bahwasannya sikap pesimis itu dosa. Bukan hanya merusak kita, merusak pemikiran kita, merusak langkah kita, tapi juga itu memberatkan seseorang di akhirat karena dia dosa. Dan dosanya nggak main-main, dosa besar. Karena Allah sebut pesimis itu sebagai dhannal jahiliyah, prasangka buruk seperti prasangkanya orang jahiliyah. Makanya kalau muncul pesimis itu istighfar, istighfar karena ini dosa. Ya, kemudian yang selanjutnya, meyakini bahwasanya mengikuti sunnah Rasulullah itu bukan dalam hal perkara zahir aja, ya, tapi juga dalam perilaku-perilaku beliau. Ternyata beliau itu adalah sosok yang yu'jibunil fa'l, yang mencintai sikap optimis, menyukai kata-kata yang menguatkan. Al kalimatul hasanatu, al kalimatut thayyibatu, menyenangi kata-kata yang menguatkan. Gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Tadi kalau ada pertanyaan yang tak terbaca karena sempat terpental ya tadi. Coba setelah Mas Adi tadi siapa ya? Oke, dari Mbak Sela, ya. Ada dari Mbak Sela. Saya memiliki hutang puasa namun belum sempat qadha dan sekarang sedang dalam kondisi hamil tua. Perkiraan Ramadan nanti dalam keadaan nifas menyusui, bagaimana saya mengganti puasa saya? Ya, ini bagian dari optimis juga, ya. Ya, optimis, ya.
Optimis karena insya Allah saya bisa mengganti puasa saya, gitu ya. Baik, ini cara mengganti puasanya bagaimana? Ya, kalau pendapat yang saya yakini, wanita yang hamil ataupun menyusui tidak ada cara membalas atau cara membayar puasanya kecuali mengkodok. Jadi silakan dikodok dan waktunya longgar. Kalau wanita hamil menyusui waktunya longgar karena dia meninggalkan seandainya dia apa? Maksud saya karena dia berpuasa karena uzur syar'i. Jadi dia diberikan kelonggaran kapanpun bahkan sampai harus terlewat dengan Ramadan yang selanjutnya pun tidak masalah. Temannya itu hutang seumur hidup. Silakan nanti dikodok dengan dicicil setiap bulan mau dipaskan ayamul bid, tapi tetap niatnya adalah kodok bukan ayamul bid ya. Bisa juga seperti itu. Mau dicicil setiap pekan pakai Senin Kamis, tapi niatnya bukan Senin Kamis. Niatnya adalah kodok. Itu bisa juga. Sedikit demi sedikit nggak apa-apa. Kemudian dari Baidah Tahmidah. Bagaimana kalau sudah terbentuk menjadi karakter yang selalu pesimis? Bagaimana cara memulainya? Apa yang paling fundamental, yang paling harus ditekankan agar bisa cepat berubah jadi optimis? Yang pelaku itu kalau sudah tertanam dalam diri untuk merubahnya butuh perjuangan, butuh memaksa, gitu ya, butuh memaksa. Jangan kita berada di zona nyaman. Nah, inilah zona nyaman yang tercela ketika seorang tidak mau berubah dari perilaku buruknya. Ini zona nyaman yang tercela. Kalau sudah berada di zona nyaman yang terpuji, silahkan Anda nyaman hidup ini. Tapi kalau berada di zona nyaman yang tercela, yang itu menghancurkan hidup kita harus berubah, segera harus berpindah. Ya, harus memaksa. Ya, kenapa? Karena Nabi mengatakan, innamal hilmu bittahallum. Sesungguhnya sikap hilm itu adalah dengan berusaha untuk bersikap hilm. Apa hilm itu? Hilm itu adalah kemampuan membalas, tapi dia tidak mau membalas. Nah, ini orang yang hilm. Di antaranya Nabi yang dikenal dengan sikap yang halim adalah Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana haliman hakim. Ibrahim itu orang yang halim, ya, orang yang tidak mudah marah. Orang halim itu orang yang mampu mengontrol emosinya dengan baik. Nah, halim. Innamal hilmu bittahallum. Orang kalau mau bersikap halim harus tahallum, harus berjuang. Ya, jadi kalau orang mau bersikap optimis harus berjuang. Caranya gimana agar kita bisa berjuang dan memaksa diri kita optimis? Tadi yang saya sampaikan poin-poin tadi, ya. Dan coba buka sirah Nabi tentang baca lagi sirah Nabi SAW. Bagaimana halangan-halangan yang beliau dapat peroleh dalam hidup ini, luar biasa halangan beliau. Rintangan dari sisi keluarga, rintangan dari sisi tetangga, dari sisi masyarakatnya. Beliau diserang anak-anaknya, diserang dirinya, diserang kepribadian beliau, harta beliau, tapi beliau tetap berjuang, ya kan ya? Baca lagi sirah Nabi. Nah, kemudian juga eh, agar kita bisa memaksa adalah tadi yang saya sampaikan tadi dihayati, diamalkan ya agar kita punya alasan yang kuat untuk memaksa diri kita ini bangkit ya. Kemudian juga menyadari bahwasanya sikap pesimis itu menghabis-habiskan waktu. Tidak ada manfaatnya pesimis. Kita harus menyadari itu. Sadari bahwasanya pesimis itu tidak ada manfaatnya. Yang ada menghabis-habiskan waktu. Buktinya orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, gitu ya. Kan sukses dan tidaknya seseorang itu setelah takdir Allah tentu saja ya. Itu kan tentang pola pikirnya dia, tentang pola pikirnya seperti apa. Nah, kalau dia berpikir kepada kekuatan-kekuatan yang positif, kemungkinan-kemungkinan yang bisa menguatkan dia, potensi-potensi yang bisa menguatkan dia daripada hambatan-hambatan, daripada masalah-masalah, insya Allah dia akan sukses. Gitu kan? Itu bagian daripada ikhtiar untuk sukses, yaitu mengatur, mengolah pola pikir kita untuk berpikir itu yang positif.
Nah, itu Mbak Ida Tahmidah. Intinya jawaban saya apa? Intinya jangan berada di zona nyaman, Anda harus memaksa diri untuk keluar dari sikap pesimis ini dengan kesadaran-kesadaran yang saya sebutkan. Kemudian dari Mbak Lena Kurniawati. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering tergoda dengan mempunyai perasaan bahwa semua sudah berjalan sesuai harapan. Namun hati ini menjadi kosong seperti tidak ada tantangan dan akhirnya semua terasa datar. Biasanya kalau sudah begitu, saya lebih khusyuk dalam sholat dan banyak berzikir. Tetapi bagaimana menghalau jangan sampai perasaan tersebut datang lagi. Jadi orang yang pesimis, orang yang optimis itu bukan berarti orang yang tidak siap gagal. Ya. Justru orang yang optimis itu orang yang siap gagal. Dia sudah sebelum melangkah, dia sudah meyakini akan ada halangan-halangan. Akan tetapi pikiran dia tidak diberatkan pada sisi itu. Pikiran dia diberatkan pada sisi yang positif. Makanya tadi disebutkan dalam definisi orang yang pesimis itu bukan berarti birrohmi anil minat min ba'di su'ubat ya. Meskipun ada halangan-halangan atau rintangan-rintangan, tapi dia tetap berpikir yang positif. Nah, optimis itu seperti itu. Jangan jangan kita menjadi optimis tapi berjiwa rapuh, tidak siap gagal ya, karena hidup ini tidak seperti itu. Kita akan kalah oleh keadaan kalau kita tidak siap gagal. Gagal sekali, dua kali, tiga kali. Saya pernah mendengarkan penjelasan dari seorang pembisnis ya, bahwa untuk bisa mencapai bisnis yang sukses itu setelah gagal 20 kali atau berapa kali begitu kan ya. Itu orang mencari dunia gitu. Itu harus mengalami kegagalan sedemikian banyak untuk bisa sukses. Silakan tanyakan kepada apa eh apa itu orang terkaya di dunia sekarang. Silakan tanyakan kepada teman-teman di sekitar rekan semuanya yang sukses-sukses gitu loh. Pasti mereka pernah gagal gitu ya. Baik. Seperti tidak ada tantangan dan akhirnya semua terasa datar. Ya, kalau kita berpikir seperti tadi, tidak siap gagal ya kita nggak akan merasakan seninya hidup. Karena seninya hidup itu ketika ada adanya rintangan, kegagalan, surga itu menjadi lebih nikmat karena kita meraihnya dengan seorang meraihnya dengan susah payah, ya, maka semakin nikmat. Bahkan penduduk surga yang diciptakan dalam surga dengan orang-orang beriman yang berjuang masuk surga itu dengan perjuangan melawan hawa nafsu, melawan setan. Jauh lebih mulia orang-orang mukmin yang masuk surga itu di dunia dulu. Ya, ya makanya dijelaskan dalam hadis Nabi bahwasanya wanita-wanita mukminah yang masuk surga itu lebih mulia daripada bidadari-bidadari. Nah, jadi menyadari itu biar nggak kosong, biar nggak datar aja hidup ini, siap untuk gagal. Orang yang optimis itu siap untuk gagal, bukan hanya siap untuk menang ya, siap untuk gagal. Karena tidak ada yang instan. Kesuksesan itu tidak ada yang instan. Kesuksesan itu kenapa terasa semakin indah? Karena kegagalan yang kita alami, hambatan-hambatan yang kita alami dalam berproses. Itu semakin mengindahkan, memaniskan kesuksesan. Ya, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Lena Kurniawati. Kemudian dari Abu Sabrina ya. Bagaimana menasihati orang yang selalu mengeluh akan kehidupannya dan bagaimana sikap kita jika dia selalu berulang menceritakan kehidupannya dengan berbagai keluhan karena kadang ingin menghindari karena lelahnya mendengar selalu ada keluhan namun tidak enak karena kerabat. Baik, menasehati orang yang selalu mengeluh. Uh, Sebetulnya sangat tepat sih kalau Anda memposisikan diri sebagai penguat karena orang yang mengeluh itu sedang lemah. Nah, ini yang pertama Anda sadari ya,
Bapak Abu Sabrina ya. Silakan Anda menempatkan diri sebagai orang yang menguatkan. Karena orang yang mengeluhkan itu kadang bisa jadi dia sedang mencari penguat. Ya, sampaikan. Silakan ucapkan ucapan-ucapan yang membuat dia ini berpikir positif. Dengan obrolan yang ringan, ya nggak enak. Kalau nggak enak, setiap sikap nggak enak itu pasti ada solusinya kok. Obrolan yang ringan, Anda bisa sampaikan kisah-kisah, mulai dari kerabat. Siapa sih kerabat yang paling sukses? Pasti biasanya dalam satu kerabat itu ada yang paling sukses. Nah, coba dijadiin bahan cerita. Bagaimana perjuangan dia dulu, ya. Dan ternyata orangnya optimis, jadinya bisa seperti ini. Nanti melebar lagi kisah orang sukses ya, lebih luas lagi, lebih luas lagi. Sampaikan terutama tentang kisahnya Rasulullah SAW. Nah, jadi dengan kisah-kisah itu. Nah, terus sikap kita bagaimana? Kalau Anda bisa mewarnai dengan warna yang positif, silakan Anda warnai. Berusahalah untuk mewarnai. Nah, ini kerabat ya. Jangan sampai terjadi putus silaturahmi gara-gara ini. Jangan sampai. Tapi kalau Anda merasa Anda lemah, belum memiliki cukup benteng ya, ataupun amunisi untuk merubah pola pikirnya, ya maka bisa menghindar. Tapi bukan memutus silaturahmi. Karena yang namanya hubungan seseorang dengan yang lain itu ada tingkatan-tingkatan, ada level yang sangat dekat, ada yang level yang dekat, ada yang level yang biasa aja. Meskipun itu kerabat. Kadang orang yang bukan kerabat ya, teman sekolah mungkin bisa lebih akrab daripada kerabat. Ya bisa jadi kan. Nah, Anda bisa kalau Anda lemah, Anda khawatir tidak Anda khawatir apa? Pengaruhi dengan sikap itu bukan memutuskan. Berusaha tetap mewarnai tapi ya mewarnai semampu Anda. Ya, dan tetap berusaha untuk bernahi mungkar karena bagian dari nahi mungkar. Nah, sikap pesimis tadi dosa. Jadi tetap ada upaya nahi mungkar. Tapi kalau Anda mengukur Anda khawatir terwarnai, Anda apa namanya belum memiliki cukup alasan atau benteng untuk counter pemikirannya, ya silakan menjauh. Tapi sewajarnya, ya mungkin yang tadinya sangat dekat menjadi biasa aja, ya mengurangi interaksi, mengurangi ngobrol, terutama ketika sedang menyampaikan keluhan seperti itu. Anda munculkan sikap yang dia bisa sadar bahwa ini saya tidak senang dengan sikap seperti itu. Minimal seperti itu ya. Bapak Musa ya semoga Allah berikan kemudahan kepada antum dan teman-teman untuk bisa mewarnai lingkungan itu dengan warna yang positif ya dan dijaga dari pengaruh-pengaruh yang negatif. Baik, sudah terjawab semua ya pertanyaannya ya. Saya rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyimak kajian saya pagi hari ini. Mohon maaf pada pagi hari ini saya sedang safar sehingga ada gangguan teknis tadi saya mohon maaf dan juga barangkali ada kebisingan suara kendaraan kebetulan saya di rumah mertua yang uh, pinggir jalan raya ya. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.